semuanya, selamat datang di Bedah Taktik Kita. Hari ini saya akan mengajak Anda membedah sesuatu yang sangat menarik dari Grup C Piala Dunia 2026. Ya, bentrokan antara sang raksasa Amerika Selatan Brazil melawan tim yang penuh kejutan dari Afrika, Maroko. Coba kita pikirkan sejenak, apakah dominasi absolut Brazil di laga pembuka Piala Dunia itu mulai runtuh? Maksud saya, debut Carlo Ancelotti di panggung sebesar ini hampir saja jadi bencana total saat ketemu Maroko yang mainnya bener-bener tanpa rasa takut. Yuk, kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan. Nah, kita masuk ke poin pertama. Kejutan awal dari Singa Atlas. Kalau kita lihat datanya, ini gila banget. Bayangin, cuma di 10 menit pertama, Maroko sukses ngelepasin 5 tembakan. Brazil cuma 1. Biasanya kan tim-tim pada milih mundur bertahan buat nyerap tekanan kalau ketemu Brazil. Tapi Maroko enggak. Mereka justru ngambil inisiatif penuh, nekan habis-habisan, dan ngatur tempo permainan sejak awal. Pertandingan ini punya 3 momen kunci yang merangkum keseluruhan cerita. Menit ke-21 ada gol cungkil atau chip manis dari Ismail Saibari. Terus Brazil langsung ngebales cepat di menit ke-32 lewat gol penyeimbang Vinicius Junior. Dan klimaksnya di detik-detik terakhir masa perpanjangan waktu, tepatnya di menit 99, Alisson bikin penyelamatan ganda yang krusial banget. 3 momen ini tuh pondasi dari jalannya laga. Oke, kita bedah gol pemuka di menit 21 itu. Umpan terobosan Brahim Diaz benar-benar membelah 2 bek tengah Brasil. Maroko tuh pinter banget ngebaca celah menganga di lini belakang Brasil yang sepertinya miskomunikasi. Diaz langsung ngirim umpan brilian yang merobek garis pertahanan itu dan nemuin Saibari yang posisinya lagi kosong melompong. Dan Saibari ngasih kuman telak buat pertahanan Brasil yang kelewat longgar. Dia dengan tenang ngelepasin tendangan chip yang indah banget ngelewatin Alisson yang terpaksa keluar dari sarangnya. Eksekusi yang dingin dan mematikan. Asal tahu saja, ini bukan satu-satunya peringatan buat Brasil. Achraf Hakimi juga sempat hampir menggandakan keunggulan dengan memanfaatkan kelengahan yang persis sama. Lanjut ke poin kedua, respons magis Vinicius Junior. Sebuah aksi individu yang secara harfiah nyelamatin sistem Brazil yang lagi buntu. Buat Vini, angka 50 ini bukan sekedar statistik biasa. Ini menandai penampilan yang ke-50 yang sangat bersejarah buat timnas senior Brazil. Jadi, tumpuan utama lini depan pas Neymar lagi absen, itu pasti bawa beban mental yang berat banget. Tapi dia ngebuktiin kalau dia siap mikul tanggung jawab itu. Terus, angka 10 ini melengkapi pencapaian gemilangnya. Itu adalah gol internasionalnya yang ke-10 untuk negaranya. Di menit ke-32, lewat sebuah pergerakan individu luar biasa, dia menusuk ke dalam dan bam! Tembakan kerasnya meluncur deras bak petir, kiper sekelas Yassine Bono pun sama sekali nggak dikasih kesempatan. Bener-bener gol kelas dunia. Tapi ya ada fakta yang agak pahit buat Vini setelah pertandingan ini. Sebelumnya, Brazil itu punya rekor super. 8 laga beruntun selalu menang setiap kali Vini nyetak gol. Sempurna banget kan? Sayangnya, rekor kemenangan 100% itu akhirnya harus terhenti di laga ini dengan hasil imbang 1-1. Nah, masuk ke bagian ketiga. Alisson sang penyelamat poin. Aksi dramatis yang bikin jantungan di detik-detik akhir laga. Coba kita putar ulang penyelamatan ganda yang gila ini. Pertama, Alisson harus banting badan cepat banget dengan tajam untuk ngeblok tembakan jarak jauh dari Neil El Ainaoui. Bola masih liar nih, dan dengan refleks tingkat tinggi, dia langsung nahan tendangan pantulan dari Ayoube Amaimouni Echguyap. Kalau bukan karena penyelamatan ganda ini, skuad asuhan Muhammad Wahbi udah pasti nyuri kemenangan bersejarah di detik-detik terakhir. Oke, kita masuk ke bagian keempat, statistik di balik laga. Mari kita lihat sejarah yang bikin kita geleng-geleng kepala. Kalau kita bandingkan, kontrasnya jauh banget. Brazil itu punya rekor tak terkalahkan di laga pembuka Piala Dunia sejak 1934. Sebuah dominasi yang absolut. Tapi fakta bahwa mereka menghadapi 5 tembakan di 10 menit pertama hari ini itu adalah kejadian pertama sejak Piala Dunia edisi 1966. Ini jadi bukti sahih betapa luar biasanya tekanan awal yang dikasih Maroko. Dan ini nih, data yang paling bikin kaget. Dalam 30 menit pertama aja, Maroko udah nembak 12 kali. Angka 12 ini lebih banyak dari total tembakan maksimal yang dihadapi Brazil di satu pertandingan utuh manapun dalam 6 laga Piala Dunia mereka sebelumnya. Ya emang sih setelah 30 menit peluang Maroko mulai mengering, tapi kerusakan sistemik pada Brazil udah terjadi. Ini murni kejutan taktik tingkat elit. Terakhir, bagian kelima. Tantangan taktik Carlo Ancelotti.
Ini pekerjaan rumah yang cukup besar buat sang manajer. Walaupun Lucas Paqueta sempat mengancam lewat tendangan voli akrobatik dan nyaris saja gol, Don Carlo harusnya bersyukur banget terhindar dari kekalahan memalukan di debutnya. Tapi, lini belakang yang longgar ini wajib segera dievaluasi. Mereka harus nemuin solusi untuk adaptasi tanpa Neymar, dan Maroko baru aja ngasih bukti kuat kalau mereka itu ancaman nyata buat ngerebut posisi puncak di grup ini. Ini ninggalin kita pada satu pertanyaan besar. Bisakah Ancelotti memperbaiki kerapuhan pertahanan Brazil sebelum mereka dihukum lagi di sisa laga grup C? Apakah tim Samba bakal belajar dan beradaptasi? Atau justru Singa Atlas yang bakal terus mengaum merebut takhta grup? Coba deh kalian pikirin pas nonton laga mereka berikutnya. Terima kasih udah gabung di Bedah Taktik hari ini. Semoga wawasan ini ngasih perspektif baru buat kalian. Dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.